Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di Manajemen Kota, di minggu ke-10 Manajemen Kota kelas A. Saya tadi kok lupa ngecek ya, jumlah pesertanya ada berapa. Tapi barangkali ada yang belum bergabung, sambil menunggu mereka bergabung, dan sebelum mulai presentasi tematik mingguan, saya ingin tahu apa saja yang sudah didiskusikan selama 9 minggu terakhir ini. Ada yang mau sharing kah sambil menunggu yang lain bergabung? Apa saja yang sudah dibahas selama 9 minggu pertama perkuliahan? Tema apa saja yang sudah diangkat? Izin menjawab, Pak. Ya, halo. Apa suara saya terdengar, Pak? Yep. Saya izin menjawab. Untuk mungkin dari kelompok saya sendiri kemarin itu waktu presentasi memaparkan terkait studi kasus urban poverty, Pak. Oke. Ya, jadi urban poverty di waktu kelompok saya kemarin itu membahasnya di kota Tasikmalaya. Jadi kita membedah dari segi manajemen kotanya dengan bentuk POAC-nya. Dari situ bisa dilihat bahwa di organisasinya itu mereka membentuk suatu kelompok kelompok penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Tapi permasalahannya adalah masih terbatasnya anggaran untuk operasionalnya. Mungkin Oke. terkait gambaran besarnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Selain selain poverty, apalagi? Mungkin saya izin menjawab nih, Pak. Oke, silakan. Ya, mungkin kalau yang dari awal itu kita belajar berkaitan dengan urbanisasi, kemudian urban sprawl dan megacities. Itu apa namanya? Sama juga dilihatnya dari perspektif manajemen perkotaan, dilihat dari POAC-nya, Planning, Organization, Operating sama Controlling-nya. Kemudian teman-teman juga ada yang menjelaskan berkaitan dengan materi urban revitalization, terus manajemen lahan perkotaan, kemudian ada urban infrastruktur manajemen kota juga, Pak. Semuanya dilihat dari perspektif manajemen kotanya dan dari POAC-nya seperti itu, Pak. Oke, berarti sepertinya saya cuma tanya ini cuma untuk mengkonfirmasi. Maaf, ini sambil melutek. Di saya pulpen ini lagi apa? Oke, sorry about that. Saya cuma tanya dan ingin memastikan, mengkonfirmasi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kelas ini, gitu. Pendekatan yang diajarkan oleh Pak Aris. Dan karena saya baru menerima asistensi dari kelompok yang akan presentasi hari ini, dan di dalam materi yang akan mereka sajikan ada empat tahap atau komponen manajemen, empat komponen manajemen. POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, yang mana POAC ini juga diterapkan di manajemen, bisa juga diterapkan di manajemen proyek, gitu. Oke, bagus. Berarti diskusi kita selanjutnya akan dibingkai menggunakan POAC tersebut. Oke, terima kasih telah membawa saya thank you for getting me on the same page. Saya nggak tahu ngomongnya dalam bahasa Indonesia gimana. Thank you for getting me on the same page. Dan selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari kelompok selanjutnya. Saya stop share dulu supaya paparan selanjutnya adalah urban housing management, ya.
Iya, Pak Nanda. Oke, great. Sudah siap? Kah kelompoknya sudah siap semua? Sudah, Pak. Saya izin share screen ya, Pak, kalau gitu. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nanda serta teman-teman kelas A. Kami dari kelompok 9 yang pada pagi hari ini akan mempresentasikan terkait studi kasus urban housing management, di mana akan dibahas berdasarkan perspektif dari planning, organizing, actuating, and controlling. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri ada saya, Mauti NLP 8, lalu ada Nur Afia Asma NLP 9, dan Ardani Dri Subeki NLP 32. Untuk outline yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang serta gambaran umum, kemudian tahapan manajemen mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling, penutup berupa kesimpulan serta lesson learned. Mungkin bisa dimulai teman saya. Ya, untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai studi kasus 1 itu dengan judul implementasi program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dalam menanggulangi kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang pada tahun 2020. Ya, bisa di next. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Ya, bisa di next. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang program Kotaku, di mana program Kotaku ini merupakan upaya strategis dari DJJK untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, serta mendukung gerakan 100 Zero 100, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Nah, melalui program Kotaku ini, DJJK membangun sistem memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat Lalu untuk arah kebijakan program Kotaku untuk tahun anggaran 2019 ini adalah membangun infrastruktur permukiman skala kawasan sehingga diharapkan dapat mengubah wajah kawasan permukiman. Ya, bisa di next. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kelurahan Tanjung Mas sendiri. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang Kota Semarang, di mana Kota Semarang itu merupakan salah satu kota yang melaksanakan program Kotaku melalui Surat Keputusan Wali Kota Semarang nomor 050/2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang sendiri terdapat kawasan kumuh seluas 415 hektar yang tersebar di 15 kecamatan dan 62 kelurahan. Lalu kita akan ke Kelurahan Tanjung Mas, di mana Kelurahan Tanjung Mas sendiri merupakan wilayah atau delineasi penanganan kumuh prioritas. Hal ini dikarenakan Kelurahan Tanjung Mas ini memiliki wilayah kumuh paling luas, yaitu sekitar 37 hektar. Nah, permasalahan-permasalahan yang terindikasi di Kelurahan Tanjung Mas antara lain permasalahan jalan dan drainase lingkungan, prasarana pengelolaan air limbah atau sanitasi, pengelolaan sarana persampahan, dan pengaman bahaya kebakaran. Ya, bisa di next. Nah, berikut merupakan kondisi Kelurahan Tanjung Mas sebelum program Kotaku dilaksanakan. Ya, bisa di next. Ya, selanjutnya itu masuk ke bahasan kedua, yaitu tahap manajemen yang terdiri dari planning, actuating, organizing, dan controlling. Next. Untuk yang pertama yaitu planning. Persiapan yang pertama ada sosialisasi awal. Pada tahun 2020. Ya, bisa di next. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Bisa di next. Nah, menurut Adisa Mita pada tahun 2010, permukiman adalah sebidang tanah atau lahan yang diperuntukkan bagi pengembang permukiman.
Lalu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai pada pasal 1, yaitu sungai adalah alur atau wadah air alami atau buatan berupa jaringan pengaliran air mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis jembatan. Lalu bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri atau kanan palung sungai. Lalu garis padan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Nah, oleh karena itu, permukiman tepi sungai merupakan cerminan adanya keterbatasan lahan kota, sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas yang memadai dan dapat tinggal di lahan yang sesuai. Ya, bisa di next. Nah, perkembangan kota dan meningkatnya jumlah penduduk itu menyebabkan permukiman baru berkembang hingga di sepanjang sungai. Nah, hal demikian menyebabkan sungai kehilangan fungsinya, serta kualitas lingkungannya juga ikut turut menurun. Banyaknya permukiman yang dibangun di sepanjang sungai itu menyebabkan sungai beralih fungsi dan menjadikan sungai tersebut sempit. Nah, dari situlah diperlukannya pengelolaan permukiman, di mana pengelolaan permukiman merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram, dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, bisa di next. Nah, wewenang pemerintah dalam penataan ruang yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007, penataan ruang pasal 8 yang menyatakan bahwa 1. Penyelenggaraan penataan ruang, di mana penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi peraturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan penataan ruang, di mana pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang, meliputi pelaksanaan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu pelaksanaan penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan, di mana pelaksanaan penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan ini maksudnya adalah untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil, berdaya guna, dan berkelanjutan. Ya, bisa di next. Ya, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu tahap manajemen yang terdiri dari planning, executing, organizing, dan controlling. Yang pertama yaitu planning. Tahap pertamanya yaitu masyarakat berkumpul untuk rapat menentukan permasalahan lingkungan yang paling urgent. Kemudian kelompok swadaya masyarakat atau KSM membuat proposal berupa dokumen RPLP, dan yang terakhir yaitu dokumen diserahkan ke pihak lebih tinggi melalui tim fasilitator untuk diverifikasi. Next. Selanjutnya itu organizing. Proses pengorganisasian dalam pelaksanaan pengelolaan permukiman di Pahandut Seberang dengan konsep lingkungan telah dilaksanakan, seperti yang pertama ada Dinas PU yang bertugas dalam hal pengawasan pada pelaksanaan pembuatan jalan, kemudian ada pihak KSM yang bertugas untuk melakukan pembuatan jalan maupun perbaikan rumah masyarakat, di mana proses pembagian tugas ini dilakukan pada saat rapat yang dilakukan oleh Ketua BKM bersama masyarakat yang tergabung dalam sebuah kelompok masyarakat atau KSM dan tim fasilitator. Next. Selanjutnya masuk ke evaluating, di mana yang pertama yaitu program perbaikan jembatan dan jalan lingkungan. Nah, di mana proses pengelolaan untuk di Pahandut Seberang itu masih mengarah pada perbaikan infrastruktur pada kawasan lingkungan berupa jalan lingkungan dan perumahan masyarakat, sehingga belum menjalar ke area zona hijau seperti sepadan sungai. Nah, pada tahap pelaksanaan seperti pembuatan jalan lingkungan yang berupa jembatan ini tidak mengalami kesulitan karena dalam pembelian barang yang lebih diprioritaskan adalah kecukupan bahan untuk pembuatan jembatan, karena sebelum adanya bantuan pemerintah, jalan di daerah Pahandut Seberang ini hanya terbuat dari kayu-kayu yang mudah rapuh. Sedangkan jembatan merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat di Pahandut Seberang pada saat itu. Lalu yang kedua yaitu program pemberian tempat sampah. Nah, selain perbaikan jalan lingkungan dan rumah masyarakat, pemerintah juga memberikan tempat sampah
sanitasi, dan septic tank komunal yang pipanya tersambung ke rumah-rumah warga pada masyarakat di Pahandut seberang. Nah, dengan adanya pemberian tempat sampah ini, diharapkan masyarakat yang berada di area sempadan sungai ini tidak lagi membuang sampah mereka ke sungai. Nah, tahap updating ini dilaksanakan pembangunan infrastruktur di Pahandut seberang yang dilakukan oleh masyarakat atau KSM dan didampingi oleh tim fasilitator dari Dinas PU. Ya, bisa di next. Ya, selanjutnya adalah controlling, di mana dalam studi kasus kali ini, controlling itu dalam bentuk pengawasan. Semua pekerjaan yang dilakukan dalam program ini itu diawasi oleh Dinas PU dan tim fasilitator, agar semua pekerjaannya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang dilakukan ini mulai dari proses pembelian barang sampai tahap akhir pelaksanaan pekerjaan, dengan tujuan agar masyarakat itu dapat bekerja sesuai arahan yang sudah diberikan dan hasil pekerjaan infrastrukturnya sesuai dengan standar kualitas. Selanjutnya adalah penutup berupa kesimpulan, di mana dalam proses pengelolaan lingkungan di permukiman sempadan Sungai Kahayan, Kelurahan Pahandut ini sudah berjalan cukup baik dengan tahapan proses pengelolaan lingkungan permukiman sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana masyarakat dalam kelompok swadaya masyarakat atau KSM sudah menyusun dokumen rencana penataan lingkungan permukiman atau RPLP. Kemudian tahap perorganisasian, di mana ketua badan kewaspadaan masyarakat melakukan pembagian tugas atau tanggung jawab yang didampingi tim fasilitator. Kemudian di tahap pelaksanaan dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat atau KSM dan didampingi oleh tim fasilitator dari Dinas PU. Kemudian tahap pengawasan dengan mengawasi setiap pelaksanaan mulai dari proses pembelian barang sampai pada tahap akhir pekerjaan infrastruktur. Oke, selanjutnya adalah lesson learned, di mana dari dua studi kasus yang sudah kita bahas pada pagi hari ini itu didapatkan hal yang dapat diambil. Yang pertama, dalam implementasi studi kasus urban housing, ini proses manajemen dirasa sangat membantu dalam kesuksesan pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari setiap tahapan proses manajemen yang membantu men-tracking setiap pelaksanaannya gitu, dari tahap perencanaan yang membantu dalam pengenalan program kepada masyarakat serta penentuan lokasi program. Kemudian tahap pengorganisasian ini membantu penegasan pembagian tugas antar stakeholder. Tahap pelaksanaan membantu mengarahkan jalannya program, serta tahap pengendalian ini mampu menjaga keberlangsungan program agar dapat mencapai tujuan. Ya, ini berikut daftar pustaka dari kedua studi kasus yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya sempat terputus dan ketika nyambung kembali ternyata ada big chunk yang hilang dari rekaman. Tapi nggak apa-apa. Saya masih bisa, paling nggak saya masih bisa kembali ke slide yang kemarin dikirim kalau perlu kembali ke situ. Saya ada beberapa catatan kecil dari segmen yang saya ikuti tadi. Tapi sebelum saya share. Sebelum saya share catatan saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan komentar atau bertanya bahkan kepada kelompok Urban Housing Management. Mana ada yang cabut. Oke, saya pengen ke yang kotaku dulu. Di situ disebut kalian tadi menyebutkan kalau kendalanya adalah data yang tidak sesuai atau overlapping. Terus kemudian akses, kalau akses lingkungan oke lah. Data yang tidak sesuai, kemudian komunikasi dengan PT KAI atau kendala dengan PT KAI. Saya cuma pengen tahu sejauh yang kalian ketahui, apakah pernah ada semacam
semacam FGD begitu, yang FGD yang fokusnya adalah ke penetapan deliniasi wilayah kumuh dan deliniasi perbatasan atau aset milik deliniasi aset warga dan PT KAI sejauh yang kalian ketahui. Pernah ada dialog nggak? Ya, permisi Pak Nanda. Untuk yang kotaku ini yang di Semarang itu dari sumber yang kita dapatkan itu tidak dicantumkan FGD terkait deliniasi wilayah dan yang itu Pak, aset-aset milik PT KAI sama warganya. Jadi hanya berdasarkan tadi yang surat keputusan yang wilayah Tanjung Mas ini termasuk lingkungan kumuh gitu aja. Oke. Kalau kalian kebetulan berada pada posisi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Untuk penanggulangan atau antisipasi? Untuk mengatasi kendala ini, apa yang akan dilakukan? Kalau dari kami mungkin kan tadi kendalanya itu ada wilayah yang nggak masuk ke deliniasi apa. Jadi mungkin diadakan seperti musyawarah gitu untuk memasukkan wilayah yang belum masuk tadi ke deliniasi kawasan kumuhnya Pak. Jadi ikut dibenahi. Oke, berarti updating data, baik data deliniasi wilayah kumuh maupun deliniasi perbatasan, deliniasi aset melalui musyawarah. Oke, good. Terus, okay. Just as I expected. Good. Saya pengen tahu ini dari dua studi kasus yang disajikan, fokusnya adalah yang saya tangkap loh ya, fokusnya adalah pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik. Kayaknya loh ya, orientasinya lebih ke penyediaan sarana dan prasarana fisik. Mengapa demikian? Kira-kira mengapa demikian? Ya, mungkin izin menjawab, Pak. Mungkin karena menurut kami bentuk fisik itu sangat berpengaruh terhadap penunjang kegiatan dan sebagai standar dari permukiman itu sendiri, Pak. Makanya bentuk fisik seperti sarana dan prasarana itu sangat penting, sehingga penting untuk dilakukan. Oke, iya saya setuju kalau fisik itu sebagai sarana penunjang, terus kemudian dia sebagai pemenuh sebagai sarana pemenuh standar standar kualitas lingkungan dan lain sebagainya ya, standar pemukiman.
Tapi tadi juga disebutkan bahwa kesadaran masyarakat juga masih rendah. Mereka masih membuang sampah, gitu, membuang sampah sembarangan, gitu. Sehingga kalau misalnya hanya menyediakan sarana dan prasarana fisik, namun tidak ada upaya untuk mempenetrasi mempenetrasi warga dan upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka, maka sarana dan prasarana yang disediakan pun tidak akan bukan nggak akan efektif ya, tapi kurang efektif dalam menanggulangi persoalan, dalam meningkatkan kualitas standar permukiman dan lain sebagainya. Gitu. Hal yang lain yang dan ini berkaitan dengan pola penyelenggaraan program-program pengentasan kemiskinan, program-program pengentasan kekumuhan dan lain sebagainya, dan program-program serupa yang dilakukan oleh pemerintah kita biasanya. Kenapa kok fisik? Orientasinya lebih ke fisik karena yang tangible dapat diukur, lebih mudah diukur adalah penyediaan sarana fisik. Model penyerapan anggaran dan lain sebagainya lebih mudah gitu dibandingkan dengan misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program pelatihan misalnya. Program pelatihan ini kalau dilakukan secara one off atau sekali dua kali terus kemudian tidak ada keberlanjutannya, maka kesadaran itu pun juga tidak akan tumbuh. Kapasitas pun terbangunnya tidak akan maksimal. Dan ketika kita bicara soal kapasitas manusia, kapasitas kognitif, kapasitas atau tingkat kesadaran, itu hal yang susah untuk diukur secara akurat. Gitu. Misalnya saya punya level kesadaran 9, kalian punya level kesadaran 10, gitu. Ya barangkali 10-nya kalian dengan 9-nya saya juga itu nggak sama, tolok ukurnya nggak sama. So salah satu alasan dugaan saya adalah seperti itu, karena fisik lebih mudah dalam mengukur ketercapaiannya, gitu. Not that it's bad, gitu ya. Tapi memang itulah adanya. It is what it is. Gitu. Dari kedua kasus ini, kedua studi kasus yang disajikan ini, gitu. Kira-kira kalau misalnya, lagi-lagi kalau misalnya kalian kebetulan menjadi tim penanggung jawab, tim operasional yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, gitu. Apa yang sekiranya akan dilakukan secara berbeda dengan program yang saat ini atau yang pernah dilakukan sebelumnya? What would you do differently?
Ya, izin menjawab Pak Nanda. Ya, silakan. Ya, dari kedua studi kasus tadi itu yang pertama yang bisa kami lakukan itu tentu saja melakukan FGD terlebih dahulu. Nah, FGD ini dilakukan untuk membahas itu kepemilikan lahan. Lalu yang kedua itu berupa melihat kebutuhan pengembangan sosial di masyarakat. Yang nantinya itu diselidiki tentang penyediaan atau perbaikan yang dilakukan di fisik kawasan terhadap kondisi sosial masyarakat seperti itu, Pak. Itu aja. Permisi izin menjawab. Iya Pak Ananda, mungkin kalau dari kami perbedaan itu tadi terkait FGD dengan masyarakatnya, serta ini identifikasi kebutuhan sosial masyarakatnya. Jadi seperti yang Pak Nanda sampaikan tadi, tidak hanya perbaikan secara fisik saja, tapi pengendalian yang dilakukan dengan program pengembangan sosial masyarakatnya, seperti itu, Pak. Oke. Tapi gini, ketika kita melakukan, setelah kita mengidentifikasi, kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan yang intangible, kebutuhan sosial dan lain sebagainya. Yang menurut saya yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menimbang kapasitas organisasi kita itu seperti apa kapasitas organisasi kita. Mampukah organisasi kita memenuhi kebutuhan tersebut? Atau mampukah kita memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Gitu. Kalau jawabannya adalah ya, not an issue, not a problem, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau jawabannya adalah ya, tapi ada beberapa aspek yang bisa kita bantu, namun ada beberapa aspek yang tidak bisa kita bantu. Maka ketika ada kebutuhan atau ada hal-hal yang berada di luar kapasitas di sini bukan masalah, saya nggak bicara masalah wewenang. Kalau wewenang itu saya anggap kalau sudah melaksanakan program ini berarti ada tingkat kewenangan yang cukup tinggi untuk mengambil keputusan begitu. Tapi masalah itu muncul ketika kapasitas organisasi yang ditunjuk atau yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini itu tidak mampu menjawab kebutuhan target audiensnya atau kebutuhan target programnya, kebutuhan masyarakat gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apa yang sekiranya bisa dilakukan ketika kebutuhan masyarakat bertabrakan dengan kapasitas teknis, kapasitas finansial, kapasitas sumber daya, organisasi Anda gitu. Apa kira-kira?
Permisi Pak Nanda, saya izin menjawab. Untuk tadi yang apabila ternyata kapasitas organisasi kami ini tidak sepadan dengan kebutuhan masyarakat, itu mungkin yang bisa kami lakukan itu dengan penyesuaian antara kondisi organisasi kami dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap tetap menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi sesuai dengan kapasitas kami gitu. Terus apabila misalkan dirasa hanya dengan organisasi kami saja itu tetap tidak sepadan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat, itu mungkin bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain gitu Pak, atau bisa dikatakan pelibatan stakeholder lainnya, gitu. Bisa melalui CSR dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Oke, saya sempat deg-degan ketika tadi menyebutkan penyesuaian. Tapi setelah menyebutkan partnership atau kolaborasi melalui mekanisme CSR dan lain sebagainya. Oh ya, alhamdulillah, good. Untuk sementara ini pertanyaan atau input dari saya sih itu dulu. Saya mengundang kembali rekan-rekan yang lain, barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi atau ingin berbagi komentar, atau mungkin berbagi pengalaman. Ada yang pernah magang di organisasi serupa atau pernah terlibat dalam upaya serupa, punya pengalaman yang ingin dibagikan dengan kelas, monggo silakan. Seringkali dalam program-program pengentasan seperti ini, program pengentasan kawasan kumuh atau program pengentasan kemiskinan, ketika kita bicara soal peningkatan kapasitas masyarakat atau community empowerment, saya sampai sekarang masih suka kaget dan heran gitu. Betapa sebenarnya masyarakat setempat itu sudah punya solusinya. Mereka sebenarnya punya kapasitasnya, mereka punya powernya gitu. Tapi kita hadir sebagai fasilitator someday kalau kalian terlibat dalam kegiatan serupa gitu. Yang saya dapat dari pengalaman FGD dengan masyarakat dan sejenisnya itu adalah sebenarnya mereka bisa. Mereka punya capacity. Paling enggak mereka punya ide. Jadi mereka punya ide-ide yang bisa dimanfaatkan, dan ide-ide yang berasal dari masyarakat setempat tuh ide yang sangat-sangat kontekstual karena mereka yang tahu kondisi aktual gitu. Kehadiran kita itu bukan untuk menyodorkan kalian harus begini gitu, enggak, tapi lebih kepada memancing mereka untuk mengeluarkan ide-ide tersebut gitu. Good. Honestly, dari sekian banyak partisipan, nggak ada yang ingin berkomentar atau bertanya. Sesi kita masih lama loh. Seminggu satu presentasi atau 2? Izin menjawab Pak. Untuk seminggu itu 1 kelompok. Oke.
Oke, good. Saya cuma pengen memastikan, soalnya kalau di yang saya terapkan di kelas sebelah itu seminggu dua gitu. Jadi ini something different gitu. Ini aja deh, pertanyaan yang sifatnya umum, nggak cuma untuk kelompok 9 tapi juga barangkali kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Dari tahap planning, organizing, actuating dan sama controlling itu menurut kalian itu tahap mana, komponen mana yang paling ruwet? Yang paling sulit? Izin menjawab, Pak. Apakah saya terdengar jelas ya, Pak? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih Pak Nanda. Saya Alfrida, RP2, izin menjawab Pak. Terkait POAC tadi, menurut saya tahapan apa yang paling ruwet atau paling ribet itu menurut saya actuating, Pak. Karena itu kan pelaksanaan ya, dan pasti di pelaksanaan itu akan menemukan banyak kendala-kendala, hambatan-hambatan yang secara tidak langsung itu kita itu harus menentukan keputusan bagaimana untuk melanjutkan planning yang sudah kita sebelumnya dan tetap berhasil begitu, Pak. Menurut saya, terima kasih. Sama-sama. Adakah yang punya pendapat berbeda? Permisi Pak Nanda, izin menjawab. Silakan. Kalau menurut saya Pak, yang paling ribet gitu ya Pak untuk apakah POAC itu mungkin dari pendapat saya yang P Pak, yang planning. Karena kalau menyusun segala macam perencanaan, khususnya dokumen perencanaan harus komprehensif, kemudian diperhatikan juga segala aspeknya, terus mungkin partisipasi masyarakatnya juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi mungkin yang lebih harus atau butuh effort itu yang di planning dulu, Pak. Okay. Good. Well, sebenarnya setiap tahapan itu punya tantangan, punya challenge-nya sendiri-sendiri. Benar, di planning ada, di tahap perencanaan ada tantangannya. Antara lain ya kita harus berupaya untuk mengetahui konteksnya. Terus kemudian apalagi kalau itu daerah yang kita sama sekali nggak familiar dengan daerah tersebut. Terus jadi kita berupaya untuk melihat atau berupaya untuk membangun konteks itu bagi memahami konteks program tersebut, konteks perencanaan dan lain sebagainya gitu. Ketika organizing, kalau itu daerah yang sekali lagi daerah yang nggak kita kenali, maka pada saat organizing ya otomatis kita juga nggak tahu pihak-pihak mana saja yang sekiranya berkepentingan di situ. So organizing ada challenge-nya juga, apalagi kalau kita nggak tahu harus ngomong sama siapa, harus bicara dengan siapa, harus melibatkan siapa saja dan lain sebagainya gitu. Actuating memang kalau secara teori actuating itu adalah tahap yang paling sulit di dalam siklus manajemen itu tadi, POAC itu. Di manajemen proyek pun juga sama. Jadi dalam teori manajemen secara umum, actuating yang paling sulit karena lagi-lagi walaupun kita sudah berupaya memahami konteks, walaupun kita sudah bicara dengan para stakeholder,
ketika kita implementasikan program atau ide kita di lapangan, pasti ada beberapa variabel yang barangkali luput dari antisipasi kita, yang belum kita antisipasi. Lalu pada saat controlling, mekanisme kontrolnya sendiri juga perlu kita waspadai. Interval kontrolnya bagaimana? Mekanisme kontrolnya bagaimana? Apakah kita melakukan kunjungan secara periodik? Apakah kita melakukan controlling dari jauh? Kita delegasikan ke wakil dari kelompok masyarakat misalnya, atau bagaimana? So mekanismenya, harus kemudian periodenya, interval kontrolnya itu seperti apa? Tapi kontrol itu bukan berarti setelah aktualisasi. Kontrol itu justru biasanya jalannya bareng dengan aktualisasi itu. Jadi kita delegasikan siapa yang bertanggung jawab atas aspek apa dan lain sebagainya. Di situ kemudian pada saat actuating, controlling itu sudah mulai jalan. Supaya apa? Supaya ketika actuating itu kita bisa meminimalisir kemungkinan fault atau kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Okay. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian, ada beberapa takeaway dari kedua studi kasus yang disediakan tadi, begitu ya, bahwa dalam konteks manajemen perumahan atau perumahan dan permukiman di lingkungan perkotaan, ya kita butuh, sebagaimana halnya dengan tema-tema perkotaan yang lain, kita butuh kolaborasi yang efektif dan efisien antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program atau pengelolaan program yang dicanangkan. Beberapa hal seperti data yang overlapping, terus kemudian miskomunikasi dan ketidakjelasan aset itu adalah hal-hal klasik dari proses pembangunan yang terjadi di negeri kita. Ya walaupun kita terus berupaya, saya yakin pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan persoalan-persoalan seperti itu melalui ya antara lain menyediakan peta digital dan lain sebagainya, tapi ya mau bagaimanapun juga, karena dari Sabang sampai Merauke pulaunya cuma 17.000 sekian, jadi ya it's difficult. It's difficult to say the least. Data nggak sesuai. Soal akses lingkungan mau bagaimana lagi, namanya juga lingkungan padat. Akses lingkungan itu pasti tidak optimal, baik untuk menyampaikan, untuk mengirim bahan bangunan, apalagi untuk menjamin keamanan dan keselamatan penduduk setempat. Saya hampir lupa ini tadi. Sekilas tadi ada fotonya pompa air mini untuk membantu situasi darurat kebakaran gitu. Pada beberapa daerah, beberapa kota menggunakan sepeda motor roda 3 yang dipasangi tangki air. Ada yang menggunakan gerobak manual seperti itu, dan tingkat kepadatan serta akses yang tidak optimal ini tidak cuma menghambat akses bahan baku, tapi juga berpotensi membahayakan penduduk ketika
bencana itu terjadi, misalnya kebakaran. Kalau bangunannya padat, jaraknya mepet, bahkan bangunannya saling menempel, maka propagasi kebakaran itu sangat cepat terjadi. Kalau jalannya sempit, ketika terjadi mass evacuation, evakuasi massal, maka itu bisa berdesak-desaan. Kalau jalur evakuasi tidak diidentifikasi dengan benar, titik kumpul tidak ditetapkan dengan baik, itu bisa jadi malah orang-orang malah jadi korban ketika mau keluar. So ya, gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas paparan dari kelompok Urban Housing Management, dan kita jumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.